Halo loberku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Berita duka baru-baru ini mengagetkan dunia maya. Suami dari artis cantik Jennifer Copen mengabarkan kalau suami tercinta Dali Wasing telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024. Jennifer Copen mengunggah berita duka ini di Instagram story-nya. Netizen benar-benar tidak menyangka Dali Wasing harus meninggalkan dunia di usianya yang masih terbilang muda. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang keramatullah suami tercinta saya, Yita Dali Wasing. Dan pada saat itu di Instagram story-nya Jennifer juga mengenang momen saat menikah. Aku mencintaimu selamanya. Memang berita ini akurat dan datang dari artis cantik Jennifer Copen. Dali Wasing merupakan pria kelahiran Thailand 6 Juni 2002 silam. Dali Wasing memiliki keturunan berdarah Thailand dan Belanda. Astuti Jennifer Copen dan Dali Wasing menikah pada 10 Oktober 2023. Keduanya diketahui tinggal di Bali bersama putri sematawayang mereka. Jennifer beberapa kali mengunggah momen-momen saat berpose di sejumlah lokasi di Pulau Dewata. Jennifer Copen merupakan seorang artis berkebangsaan Belanda yang lahir pada 20 Juli 2001 di Denpasar, Bali. Menginjak usianya ke-22, dia sudah memiliki seorang anak perempuan yang baru berusia beberapa bulan. Saat itu, usai melahirkan anak pertamanya, buah hati yang berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Kamari Sky Wasing pada tanggal 28 Agustus 2023 lalu yang memang sempat menghebohkan publik. Pasalnya Jennifer Copen kala itu mengungkap usia kandungannya telah memasuki minggu ke-23 padahal dia belum menikah. Lalu Jennifer resmi menikah dengan Dali Wasing pada Selasa 10 Oktober 2023. Meskipun dulu dihujat karena hamil di luar nikah, namun kini Jennifer banyak mendapatkan pembelaan dari warganet. Sebab menurut warganet, runtutan tersebut justru dibenarkan dalam agama Islam, di mana jika hamil di luar nikah, alangkah lebih baik untuk menikah setelah anak tersebut lahir. Jennifer sempat dihujat lantaran hamil di luar nikah. Namun dia tetap bangga mempertahankan bayinya hingga akhirnya menikah. Sekarang bayi lucu itu yang sebentar lagi 1 tahun sangat-sangat menjadi favorit netizen dengan tingkah gemasnya. Jennifer dan Dali sangat bahagia dalam acara pernikahan mereka. Jennifer Copen dan Dali Wasing nampak menggelar acara tersebut secara intimate dan hanya mengundang kerabat serta rekan terdekat saja. Alih-alih ya di hotel mewah, Jennifer Copen malah memilih halaman belakang rumahnya sebagai venue pesta. Jennifer Copen lantas menuliskan sebuah pesan romantis dalam keterangan unggahan tersebut. 10-10-23 Mr. and Mrs. Wasing, aku memilihmu lagi dan lagi di awal dan akhir hari. Tidak peduli musim apa, tidak peduli usia. Suami Jennifer Copen, Yita Dali Wasing, terlibat kecelakaan maut di Jalan Sunset Road, Kuta Badung, Bali pada Kamis dini hari. Pria kelahiran 6 Juni 2002 itu menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit BIMC Kuta. Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukadi mengungkap kronologi kecelakaan maut yang mengakibatkan Dali Wasing meregang nyawa. Menurutnya, kecelakaan itu juga membuat sekujur tubuh Dali terluka parah hingga tulang rahangnya patah. Mengalami luka lecet dari dada, punggung, patah tulang rahang, selangkah kiri, siku,
dan rusuh. Dali awalnya mengendarai sepeda motor Kawasaki berplat nomor DK5555 KSW. Dali bergerak dari utara ke selatan di Jalan Sunset Road sekitar jam 2 pagi Wita. Saat melintas di lokasi kejadian, suami Jennifer Copen itu tidak dapat menguasai kendaraannya, lalu oleng ke jalan dan menabrak batas jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah suami tercinta saya, Yita Dali Wasing, pada tanggal 18 Juli hari Kamis 2:20 Wita. Dia selalu belajar untuk menjadi ayah yang baik untuk Kamari, suami yang baik untuk saya, dan anak yang baik untuk kedua orang tuanya. Kami semua mencintai Dali, tapi nyatanya Allah sayang almarhum Papa Dali. Malam sebelum kamu pergi ninggalin aku masih ingat pelukan kamu sambil nonton film di kamar. Terus kamu nanya sama aku, emang kamu bisa mencintai aku selamanya sampai nenek-nenek? Dan kamu jawab, aku akan mencintai kamu, hanya maut yang memisahkan kita. Aku cuma ketawa, tanpa sadar kalau maut itu benar-benar bakal misahin kita secepat itu. Sore sebelum kepergian kamu, aku pamit mau ketemu temen dan kamu pamit mau kerja. Lalu walaupun kita pada saat itu udah pelukan, kamu lari kejar aku buat peluk dan cium aku sekali lagi. Aku mau cium dan peluk sekali lagi, dan aku sadar itu bakal jadi pelukan dan ciuman yang terakhir. I wish I knew I would hug you longer. Pagi sebelum kepergian kamu tuh juga clingy banget. Padahal biasanya yang clingy itu kan aku. Sampai aku tuh bercanda, dorong kamu, meluk kamu. Ih, kamu tuh kenapa sih? Kok peluk-peluk terus? And I wish I didn't say. Karena aku gak tahu, Dali. Aku gak tahu kalau itu bakal jadi pelukan terakhir kamu. Come back, Dali. It hurts. Ya, suasana haru menyelimuti proses kremasi Dali Wasing. Jennifer Copen pingsan. Jenazah Yita Dali Wasing dikremasi di Krematorium Kertasemadi, Kuta Selatan pada Jumat 19 Juli 2024. Suasana haru mengiringi prosesi penghormatan terakhir untuk suami Jennifer Copen ini. Isak tangis Jennifer yang tidak tertahankan hingga dia pingsan saat prosesi berlangsung. Jenazah Dali Wasing tiba di krematorium sekitar 19:41 Wita. Mengenakan pakaian serba putih, sejumlah kolega serta kerabat Jennifer dan Dali telah lebih dulu di lokasi pembakaran jenazah tersebut. Karangan bunga tampak berjajar di sebelah tungku pembakaran. Menjelang prosesi kremasi dimulai, kerabat dan kolega menggotong peti jenazah ke depan tungku. We will never forget you. We will never forget about you. Now it's time to us to spread some flowers. Jennifer sampai bergetar ya berkata ini. Dia bahkan tidak kuasa untuk menahan tangis. Para sahabat dan keluarga kemudian berbaris rapi mengambil bunga lalu menaburkannya ke dalam peti jenazah. Sesuai tabur bunga, prosesi dilanjutkan dengan pemutaran lagu favorit Dali Wasing. Lagu berbahasa Inggris itu mengiringi peti jenazah. Dali Wasing masuk ke dalam tungku kremasi. Sementara itu, pintu tungku lantas ditutup rapat oleh petugas. Sekelebat kemudian terdengar suara embusan gas yang cukup kencang yang menandakan perapian di tungku kremasi telah menyala. Suasana semakin haru ketika Jennifer tampak termanggu di sudut tungku.
Awalnya Jennifer diarahkan untuk menekan tombol kremasi. Di depan mesin kremasi, dia terdiam meratapi jenazah suaminya. Setelah memberanikan diri menekan tombol, tubuhnya lemas dan pingsan. Ya, dalam beberapa video yang beredar di media sosial, terlihat putri sematawayangnya yang bernama Kamari mengenakan baju dan topi putih, mengerahkan tangan ke peti sang ayah seolah tidak ingin jauh dari dirinya. Dia menggapai-gapai peti Papa Dali dan mengusapnya dengan penuh kasih. Ya, warganet sudah pasti tidak asing dengan kedekatan antara Papa Dali dengan putrinya Kamaria. Dali dikenal sebagai ayah idaman. Di usianya yang terbilang masih muda, dia rajin membuat makanan pendamping ASI untuk Kamari. Dalam beberapa unggahan di TikTok pribadinya, Papa Dali sering terlihat memasak berbagai menu-menu makanan bayi untuk sang putri. Setelah memasak, dia juga rajin menyuapi anaknya dengan penuh kasih sayang. Kenangan manis ini akan menjadi bagian dari ingatan banyak orang tentang kasih sayang dan dedikasi Papa Dali kepada keluarganya, terutama Kamari. Sehari sebelum merayakan ultah yang ke-23, Jennifer mengunjungi unggahan terakhir Dali Wasing di medsos. Dia minta suaminya bangun karena kangen. Bangun dong, aku pingin peluk. Ya Allah, gak kebayang ya lapetku. Jennifer Copen tidak pernah menyangka akan merayakan ulang tahun ke-23 tanpa suami. Sehari sebelum tambah usia, jenazah Dali Wasing dikremasi atas kesepakatan keluarga. Saat merayakan ulang tahun ke-23, Jennifer Copen hanya memeluk bantal dan guling yang biasa dipakai Dali Wasing. Cuma bisa tidur melukin bantal dan guling yang baunya masih kayak kamu. Sakit banget sayang. Momen haru Jennifer Copen dan Kamari melepas abu Dali Wasing untuk terakhir kalinya. Pada Minggu sore 21 Juli 2024, Jennifer Copen bersama putrinya Kamari melaksanakan upacara pelarungan abu Dali Wasing ke laut pantai Lembeng, Bali. Upacara ini penuh dengan perasaan haru ketika mereka mengucapkan selamat tinggal terakhir untuk orang yang mereka cintai dan sebagian abu kremasi Dali yang diabadikan dalam sebuah kalung liontin. Kamu adalah bagian dari diriku, Dali. Aku akan selamanya memakai kalung ini dan membawamu kemanapun aku pergi. Kehilangan orang yang kita cintai adalah duka yang tidak terperi. Namun dalam duka itu kita menemukan kekuatan cinta yang abadi. Jennifer Copen dan Dali menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati adalah ikatan yang tidak terputus oleh kematian. Kenangan mereka bersama adalah warisan yang akan selalu hidup dalam hati kita, menginspirasi dan menguatkan kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki dengan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Terima kasih sudah ikut merasakan kisah cinta yang penuh makna ini. Jika kamu merasa tersentuh, jangan lupa ya untuk menyebarkan video ini dan like serta subscribe dan juga tinggalkan komen kalian. Mari kita jaga api cinta tetap menyala dalam ingatan dan hati kita.
Sampai ketemu di video-video cinta berikutnya. Aku Jasmine. Bye-bye.